Maling motor terekam kamera pengawas. Bapak anak tertimpa bambu roboh. Tali tampar dari limbah plastik. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 orang diduga pasutri mencuri 1 unit sepeda motor di sebuah rumah kos di Kota Madiun, Jawa Timur Selasa dini hari. Polisi tengah menyelidiki aksi pencurian ini. Rekaman CCTV memperlihatkan sepasang pria dan wanita yang diduga pasangan suami istri mencuri sepeda motor pada Selasa dini hari. Lokasi pencurian berada di salah satu tempat rumah kos di Jalan Tunggul Nogo, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang berboncengan motor tampak beraksi dengan tenang sebelum membawa kabur 1 motor yang terparkir di halaman indekos. Pemiliknya baru menyadari motornya hilang saat melihat rekaman CCTV. Mengetahui hal itu, korban segera melapor ke Polres Madiun Kota. Hari ini laporan ke Polres Kota Madiun terkait curanmor yang ada di Jalan Tunggul Nogo, tepatnya di Kos Astonwin. Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 pukul 9 malam saya pulang dari beli makan. Habis itu motor saya parkir di depan kamar 101. Habis itu saya naik ke kamar saya, terus saya langsung tidur. Pagi tadi pas saya pukul 7 pagi mau berangkat, motor saya cari nggak ada. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Pemilik kendaraan juga dimintai keterangan oleh polisi untuk proses penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur, Senin siang memakan korban jiwa. Seorang ayah dan anaknya tertimpa rumpun pohon bambu. Proses evakuasi berlangsung hingga Senin malam karena besarnya rumpun pohon bambu yang tumbang. Inilah suasana kepanikan warga setelah sebuah rumpun pohon bambu di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Senin siang tumbang menimpa kandang kambing. Tumbangnya rumpun pohon bambu tak hanya merusak kandang tetapi juga menewaskan 2 orang pemiliknya, yaitu Siaman 64 tahun dan Saiful Rohman 29 tahun yang merupakan ayah dan anak. Kedua korban saat itu sedang berada di dalam kandang kambing miliknya untuk berteduh karena hujan setelah memberi pakan ternak kambing miliknya. Namun tiba-tiba rumpun pohon bambu yang tepat berada di samping kandang tumbang dan menimpa kandang dan kedua korban. Proses evakuasi berlangsung lama dan petugas gabungan sempat kesulitan karena besarnya rumpun pohon bambu. Korban pertama yang berhasil dievakuasi petugas pada Senin sore adalah Siaman dengan kondisi meninggal dunia dengan tubuh tertimpa bangunan kandang dan rumpun pohon bambu. Petugas harus bekerja keras dalam evakuasi korban kedua, Saiful Rohman 29 tahun, dan harus melakukan pemotongan bambu satu persatu hingga berhasil evakuasi pada Senin malam. Yang jelas pada hari ini dampak dari hujan deras, angin kencang ya mengakibatkan beberapa kejadian, mulai pohon-pohon tumbang di sepanjang jalan,
rumah yang roboh, dan yang tragis lagi di tempat ini ya barongan bambu yang pada waktu hujan deras disertai angin roboh, dan pada waktu roboh kebetulan di bawahnya itu adalah kandang kambing, dan di situ ada 2 orang, bapak dan anaknya, yang pada waktu hujan berencana untuk menyelamatkan kambingnya. Jadi begitu sampai di sini naas angin kencang, pohon tumbang dan merobohi daripada kandang yang di situ ada bapak dan anaknya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember mengimbau warga untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang berpotensi bencana angin kencang disertai hujan deras serta memicu bencana pohon tumbang. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Hujan es disertai angin kencang terjadi di wilayah kota Jember, Jawa Timur Senin siang. Tak hanya mengakibatkan ketakutan warga, peristiwa ini membuat belasan pohon tumbang hingga merusak rumah warga. Video amatir warga ini merekam suasana hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah di Jember, Jawa Timur Senin siang. Hujan deras disertai angin kencang ini juga terjadi hujan es yang sempat membuat kepanikan warga karena fenomena ini jarang terjadi. Tak hanya membuat warga panik, peristiwa ini juga membuat belasan pohon tumbang yang menimpa rumah warga dan juga warung makan serta kafe. Terjangan hujan deras disertai angin kencang serta butiran es sempat membuat sejumlah pengunjung lari berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah peralatan dan perlengkapan kafe mengalami kerusakan dan berserakan ke sejumlah tempat. Ada suara kayak hujan es ya, kayak batu jatuh lah kira-kira di atas itu. Sebesar apa? Kerikil? Sebesar kerikil, Mas. Dengar ya, di atap gitu ya jatuhnya? Iya, suaranya keras sekali dan cukup lama. Jadi banyak kira-kira esnya yang jatuh. Terus gimana, sempat panik nggak tadi? Panik, tadi sempat para pengunjung juga yang lain keluar dari kafe. Sampai kemudian ada tragedi salah satu sisi kafe yang roboh itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencatat 15 titik di wilayah kota Jember diantaranya Kecamatan Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates terjadi bencana hujan deras disertai angin kencang. Hujan lebat di wilayah Patrang, Baratan, dan sekarang merambat ke wilayah kampus mulai dari kurang lebih jam 12 siang. Disertai angin kencang, ini ada beberapa pohon tumbang seperti di Jalan Penjahitan, terus di depan kantor Perhutani, di Jalan Bernardilen sampai sana di Gajah Mada, Jalan Es Parman, Gang 8, di SMK 3 Perumahan Gunung Batu, terus terdampak juga di Jalan Bangka, terus halaman Armet, Jembatan Man 1, sampai dengan ini pohon tumbang di Jalan Jawa 7. Hujan deras juga mengakibatkan pohon tumbang yang menimpa pagar sekolah menengah kejuruan 3 Jember dan 3 unit sepeda motor siswa yang sedang terparkir. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga telur ayam di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun, Jawa Timur sejak sepekan terakhir naik. Telur ayam yang sebelumnya hanya di kisaran Rp27 per kilogram, kini naik Rp29.000 per kilogram. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, harga telur ayam di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun, Jawa Timur sejak sepekan terakhir naik. Telur ayam yang sebelumnya hanya di kisaran Rp27.000 per kilogram, kini naik Rp29.000 per kilogram. Harga telur ayam ras di Pasar Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Jawa Timur sejak sepekan terakhir naik. Telur ayam ras yang semula dijual kisaran harga Rp27.000 sampai Rp28.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Padahal menurut pedagang, telur ayam ras sebelumnya sempat berada di harga terendah, yaitu kisaran Rp23.500 sampai Rp24.000 per kilogram sekitar sebulan lalu.
Pedagang menduga kenaikan harga telur ayam karena dampak dari program makan bergizi gratis yang juga memanfaatkan telur ayam sebagai bahan menu olahan. Ini sekarang puncak naik tinggi 29, sebelumnya 28, 27, sekarang udah naik. Ya mungkin ya faktor MBG itu juga bisa juga pengaruh. Terus ya kurang lebihnya gitu ya. Sejak kapan Pak kenaikan? 1 minggu yang lalu gitu, kurang lebihnya gitu. Kalau harga terendah kemarin sampai berapa sih Pak? 23.500, 24 itu yang normal sebelumnya segitu. Itu nyampe lama, sekarang udah naik nyampe 29.000 per kilo. Pak, kalau stok sendiri gimana Pak? Stoknya aman. Aman Pak ya? Aman. Sementara seorang pembeli mengaku keberatan dengan kenaikan harga telur. Ia berharap telur ayam bisa turun di harga normal. Bu, ini tadi beli telur berapa kilo Bu? 1 kilo. 1 kilo. Kalau harganya berapa Bu? Harganya 29. Itu naik atau gimana Bu? Naik. Sebelumnya berapa Bu? Biasanya ya 23, 24, 25, ya 27, 28 ya Pak, harganya kan naik turun Mas. Oh gitu. Kalau dari segi kebutuhan berapa per hari Bu? Untuk telur ini? Kalau saya ya 1 hari ya paling setengah kilo. Setengah kilo aja? Iya. Itu untuk konsumsi sendiri Bu ya? Iya, untuk konsumsi sendiri. Meski naik harga, stok dan kiriman telur ayam dari peternak saat ini masih aman dan masih bisa memenuhi permintaan pedagang. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, harga telur ayam di pasar Kabupaten Kediri, Jawa Timur mencapai Rp30.000 per kilogram. Mahalnya harga telur ayam membuat warga beralih memilih membeli telur retakan yang harganya lebih murah. Sejak 1 pekan terakhir, harga telur ayam di sejumlah pasar Kabupaten Kediri terus mengalami kenaikan. Salah satunya di Pasar Ngadiluih, harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, sebelumnya harga telur ayam hanya berkisar Rp26.000 per kilogram saja. Pedagang menduga kenaikan harga telur ayam imbas minimnya stok di pasaran. Mahalnya harga telur ayam membuat warga lebih memilih membeli telur bentesan atau retakan. Telur retakan harganya lebih terjangkau, yaitu Rp23.000 per kilogram. Meski kondisinya tidak utuh dan kebersihannya masih dipertanyakan, namun telur bentesan menjadi solusi di tengah mahalnya harga telur ayam. Pedagang mengaku dalam 1 harinya mampu menjual telur bentesan hingga 2 kuintal lebih. Normal 29. Omega 30. Itu kenaikannya sejak berapa lama, Bu? 1 minggu yang lalu. Kalau sebelumnya, Bu? Sebelumnya 27, Omega 26. 26. Itu kira-kira apa sih, Bu, yang menjadi faktor kenaikan? Mungkin itu pakai bidang perang-perang. Mas, setiap orang kan kebutuhannya sendiri-sendiri. Ada yang bakal roti, jalan roti, semua itu yang bentes. Kalau yang catering, utuh itu yang utuh. Kenapa Bu kok memilih yang bentes itu, Bu? Buat roti kan yang murah sama. Oh, yang murah. Sementara itu, salah satu warga mengaku lebih memilih telur bentesan karena harga lebih terjangkau dan bisa hemat. Hal itu karena memiliki selisih harga Rp5.000 dengan telur ayam yang utuh. Yang agak bentes sedikit. Kenapa Bu kok memilih yang bentes? Harganya lebih miring. Berapa, Bu? Sekitar 25. 25. Kalau yang telur yang utuh ya. Utuh? Yang utuh sekitar 27-an ya. Oh, mahal Bu ya hari ini Iya, telur. lumayan. Terus memilih yang bentes kenapa, Bu? Ya, karena kita konsumsinya kan sehari-hari, jadi biar lebih cepat habis. Sementara itu, pedagang memprediksi kenaikan harga telur ayam masih akan terus terjadi. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, sejak sepekan terakhir harga tomat di pasaran terus turun, bahkan kini anjlok di harga Rp1.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat ini dikeluhkan oleh petani tomat di Malang, Jawa Timur. Menurut petani, harga jual tomat saat ini merugikan bagi petani. Anjloknya harga tomat ini dirasakan oleh salah satu petani di kawasan Ampel Dento, Kabupaten Malang. Saat ini harga tomat dari petani Rp1.000 per kilogram, padahal beberapa pekan sebelumnya harga tomat ini masih bagus.
Yudi, salah satu petani tomat, bilang bahwa harga jual tomat saat ini sangat menyusahkan bagi petani. Dengan harga jual Rp1.000 per kilogram, petani tidak mendapatkan untung bahkan rugi karena biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan juga mahal. Menurut Yudi, standar untuk harga tomat adalah Rp5.000. Meski harga anjlok, Yudi tetap memanen tomat di lahannya karena jika dibiarkan maka kerugian akan semakin besar. Namun untuk saat ini Yudi memilih memanen tomat sendiri daripada harus membayar pekerja untuk memanen. Ya gimana lagi Mas ya, kondisi udah kayak gini, harapannya ya petani ya kalau bisa normal, minimal dari petani itu 5.000 itu bisa ngangkat, bisa balik modal, ada keuntungan ya ada sedikit kan itu. Tapi udah di bawahnya itu udah gak balik modalnya Mas. Untuk biaya untuk pupuk aja ada kenaikan, apalagi obat apalagi melambung sekarang, ya kan, tidak terjangkau lagi bisa. Makanya minimal sekarang udah 5.000 menyesuaikan dengan harganya obat, ya kan. Petani berharap ada upaya dari pemerintah untuk bisa mengendalikan komoditi pangan seperti tomat, karena menurut petani jika harga terus anjlok petani enggan menanam tomat lagi. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, sejumlah santri Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengolah limbah plastik menjadi tali tampar. Keterampilan ini diharapkan mampu membuat pesantren mandiri sekaligus memberi bekal keterampilan bagi para santri. Sejumlah santri Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur memproduksi tali tampar. Aktivitas ini mereka lakukan setiap hari seusai mengikuti kegiatan belajar di pesantren. Keterampilan mereka berawal dari tawaran salah satu relasi pengasuh pesantren yang berasal dari Magetan. Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung mengambil inisiatif mengirim 4 santri untuk belajar membuat tali tampar selama 1 minggu. Setelah mahir, sebuah tempat produksi pun disiapkan tak jauh dari komplek pesantren Darussalam Mekar Agung. Bahan dasar tali tampar berupa limbah plastik dari pabrik didatangkan dari Bogor, Mojokerto, Sidoarjo hingga Semarang. Limbah plastik yang telah terkumpul oleh santri dibuat memanjang lalu diulir menggunakan mesin khusus. Saat ini pesantren Darussalam Mekar Agung telah memiliki 7 mesin pembuat tali tampar yang dioperasikan oleh 14 santri. Dalam satu hari, satu santri dapat menghasilkan hingga 50 kg tali tampar. Setiap satu gulungan tali beratnya bisa mencapai 20 kg. Per kilogram dijual dengan harga Rp5.400 ke pabrik pembuat terpal. Ini bahan tampar dari plastik, ya seperti ini dari plastik, limbah-limbah dari pabrik gitu. Nanti pengambilan kadang dari Bogor, kadang dari Mojokerto, kadang dari Sidoarjo, kadang dari Semarang. Ya, pokoknya yang ada. Dan bahannya tidak hanya satu, ini nanti ada campuran dari paragon. Ini melibatkan berapa santri Mas untuk produksi? 1 mesin 2 santri, kalau 7 mesin 14 santri. Salah satu santri asal Sumatera mengaku ilmu keterampilan ini sangat bermanfaat bagi santri. Selain mengasah ilmu agama di pesantren, santri juga bisa memperoleh bekal untuk kewirausahaan. Kalau manfaat bagi kami, alhamdulillah. Nanti kalau pulang sudah bisa memiliki skill, bisa membuat dari mesinnya, tahu bagaimana pembuatan talinya, cara jual belinya. Alhamdulillah banyak sekali yang kami dapat dari pesantren ini. Usaha mandiri ini diharapkan dapat memberikan pemasukan untuk operasional pondok pesantren termasuk honor para santri yang aktif dalam produksi. Selain itu, kegiatan ini menjadi modal keterampilan berharga bagi santri sebagai bekal hidup bermasyarakat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Saudara, berawal dari menjadi seorang penjaga toko sepatu, seorang warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur berhasil menjadi pengusaha sandal dan sepatu kulit. Ia mengangkat nama dusun tempat ia tinggal menjadi brand usahanya agar mudah dikenal masyarakat. Inilah Meseni, wirausahawan warga dusun Watulesung, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang sukses memproduksi sandal dan sepatu. Tak banyak yang tahu jika dulu Meseni hanya seorang penjaga sebuah toko sepatu. Mengawali usaha sejak tahun 2009, Meseni mengakui mengenyam pendidikan formal hanya sampai sekolah dasar. Ia mulai dengan belajar secara otodidak membuat sandal dan sepatu selama beberapa tahun saat bekerja ikut orang. Berbekal kemampuan tersebut, ia kemudian memutuskan untuk mandiri dan membuka usaha sendiri hingga saat ini. Meseni konsisten memproduksi sandal dan sepatu berbahan kulit dengan merek Watulesung sesuai dengan nama dusun tempat tinggalnya. Harga jual produk sandal berkualitas ini berkisar dari Rp90.000 hingga Rp110.000 setiap pasang. Sementara untuk produk sepatu dijual mulai dari harga Rp110.000 setiap pasang. Peminatnya datang dari berbagai kalangan. Beli sepatu sama servis sepatunya si kecil. Tadi yang dibeli apa? Jenis apa? Sendal satu pasang, sepatu sendal satu pasang. Kenapa beli di sini? Ini Pak, saya sudah sering beli di sini. Ada beberapa, ada 5-6 pasang di rumah dari sini semua karena awet. Terus dipakai itu enak, empuk dipakai itu. Pemasarannya telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Karya perajin ini juga dipesan sejumlah instansi dan pegawai pemerintahan. Dalam sehari, sedikitnya 15 sandal dan sepatu diproduksi. Secara keseluruhan, rata-rata 300 pasang sandal maupun sepatu terjual setiap bulan. Usaha ini juga melayani jasa servis, termasuk penggantian sol yang rusak. Sebenarnya itu saya itu konsentrasi sekarang ini sepatu sama sandal. Dulu masih sepi itu ya bikin tas, bikin dompet. Jauh ini yang paling diminati? Ya sepatu sama sandal. Iya. Macam apa? Jenis apa? Jenis pantofel sepatu kerja. Sepatu formal itu? Iya formal, buat perkantoran. Kita itu minimal 110 paling murah. Sampai ada 130, 150. Dari usaha ini, kini ia bisa mandiri dalam menghidupi keluarga. Meseni berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemasaran, agar produk lokal ini dapat lebih dijangkau dan dikenal luas oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 16 dan 17 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.